Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang topiknya masih nyambung dengan yang ada di video sebelumnya, yaitu perubahan suatu kata, tapi kalau misalnya bendanya itu banyak, plural dan substantif. Jadi kalau misalnya deskripsinya sendiri di sini adalah benda yang mendeskripsikan kata yang mendeskripsikan benda, objek, orang, binatang, dan sebagainya. Ya, misalnya kayak binatang berkaki empat yang menggonggong, ya pasti substantifnya itu adalah ya anjing ya kan, gak mungkin dong gajah. Gajah itu tambah lagi deskripsinya punya belalai. Nah, sekarang ini ada contohnya nih, udah dikasih polanya. Intinya di sini adalah teman-teman cukup fokus sama yang ada di kolom 1 dan kolom 2. Nah, kenapa? Kalau yang di sini nih, anggaplah ini kolom X ya, itu tuh tidak memberikan pengaruh. Misalnya, oh kalau misalnya kata bendanya itu neutrum atau netral, itu pasti cuma ditambahin E aja bentuk pluralnya. Nggak begitu. Jadi, makanya cukup teman-teman fokus di yang kolom 1 sama kolom 2-nya ini. Oke? Nah, kita langsung aja bahas. Ada beberapa contoh perubahannya. Misal ini R Hauptbahnhof. Ini udah dikasih keterangan nih. Jadi, berarti ini adalah apa? Der, die, atau das? Der ya, karena ya kan huruf belakangnya R. Der Hauptbahnhof itu kalau berubah. Nah, kalau plural, ingat semuanya itu nanti diawali dengan kata die. Nah, kalau plural kalau di video sebelumnya, itu diawali dengan kata di. Berarti Hauptbahnhof ini apa dulu nih? Nah, ini ya, Hauptbahnhof. Stasiun kereta. Stasiun kereta itu adalah Hauptbahnhof. Berarti pluralnya adalah di Hauptbahnhofe. Nah, ini yang berubah teman-teman bisa lihat apa? Ya, ada huruf di tengah-tengah kata yang berubah. Terus ditambahin sama belakangnya ditambahin sama huruf E. Jadi, di Hauptbahnhofe. Gimana ini nulisnya ya? Dari belakang dulu kali ya. Höfe. Nah, terus ini HN. Terus apa, Ba? Sorry ya, ini biar cukup ruangnya. Terus Haupt. Haupt itu adalah PT. Terus UAH. Di Hauptbahnhofe. Jadi kalau stasiun keretanya banyak itu di Hauptbahnhofe. Nah, kita bikin garis lagi aja deh ya. Garisnya itu yang, nah, buat misahin. Jadi semuanya itu diawali dengan di ya. Di Hauptbahnhofe. Kalau kita mau membicarakan stasiun kereta, tapi jumlahnya itu banyak. Misalnya di Semarang, ada Semarang Tawang, Semarang Poncol. Nah, itu kan lebih dari satu. Berarti kita nyebutnya di Hauptbahnhofe. Terus Hund. Hund itu mana? Ya, yang gambar ini adalah Hund. Ya, teman-teman tahu sendiri ya. Anjing berbagai jenis. Ya, jenis apapun lah. Berarti ini kalau satu saja disebutnya der Hund. Der Hund. Kalau ada banyak jadi di Hunde. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tinggal ditambahin huruf E di belakangnya. Tadinya nggak ada, jadi ada Grossmutter. Nah, ini adalah di Grossmutter. Kalau cuma satu, teman-teman kira-kira tahu nggak nih? Grossmutter apa? Ya, mirip-mirip kayak bahasa Inggris. Grandmother. Ya, grandmother. Yang mana grandmother? Ini adalah di Grossmutter. Mutter. Kalau cuma satu. Kalau neneknya banyak, ya polanya seperti yang bisa teman-teman lihat di kolom kedua ya. Grossmutter. Ya, jadi pakai U yang ada umlautnya ya. Jadi kayak ngomong U tapi kayak mau ke I gitu. Grossmutter. Oh iya, hilang hurufnya. Apa ini? Gross. Nah,
Großmutter. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada huruf di tengah-tengah kata, kita tinggal ganti hurufnya aja. Jadi ada umlautnya, misalnya. Beda dikit sama yang nomor satu tadi ya. Kalau nomor satu udah diganti hurufnya, ditambahin sama huruf E. Kalau ini di Großmutter. Der Kalender. Ya, teman-teman tahu lah ya, kalender apa? Der Kalender. Loh, kok ini nggak ditulis? Ya, nggak ditulis karena kalau kalendernya ada banyak, dia akan tetap jadi kalender juga. Bedanya apa? Ya, ingat seperti yang tadi ya. Kalau kalendernya satu, itu der kalender. Nah, der kalender. Kalau kalendernya banyak, nanti kita menyebutnya ya kayak the calendars gitu ya. Kita nyebutnya jadi di kalender ya. Oke, di kalender. Kalau kalendernya banyak. Makanya itu yang perlu teman-teman perhatikan. Gimana caranya tahu kalau di suatu kata itu tunggal atau jamak? Banyak gitu ya. Ya, teman-teman tinggal lihat aja di bagian artikelnya. Dia pakai der atau pakai di. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu si bendanya itu tadi maskulin, feminin, atau netral, berarti teman-teman nanti bisa tahu juga, oh ini berubahnya jadi tetap atau ditambahin huruf gitu. Ada kalanya memang menghafal ya, tapi di video-video lain yang mungkin teman-teman nemu di internet, itu pasti bakal ngasih ciri-ciri suatu kata itu maskulin, feminin, atau netral ya. Teman-teman bisa lihat aja. Nah, terus di information, informasi ya, kayak bahasa Inggris, kita tambahin aja en, jadinya di informationen. Nah, n, terus it, informa, 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 oh ya ada yang hilang, informa. Nah gini deh, infor, ini r sama m-nya nyambung. Sorry, informationen. Nah, tinggal ditambahin en di belakangnya. Information, nen. Kalau ini apa? Karton. Aduh, tadi lupa lagi karton apa ya? Derby atau das ya? Ya, pokoknya dari karton. Karton seperti yang teman-teman tahu, ya karton seperti biasa ya. Dia tinggal ditambahin huruf S aja di belakangnya. Jadi di kartons. Ya, memang begini. Memang begini bentuk pluralnya. Walaupun kelihatannya agak aneh ya. Kayak, kok nggak ada huruf vokal sebelumnya? Ya, memang langsung aja begitu. Di karton. Seperti yang di video sebelumnya, kalau misalnya teman-teman ingat, baby, itu kalau banyak jadi babies. Ya udah kayak begini, nggak ada babies, atau misalnya huruf E-nya gitu, nggak ada. Kalau ini, nah ini salah satu informasi di jurnalistin. Nah, teman-teman kalau misalnya ingat di video tentang pekerjaan, belakangnya ada in, berarti jurnalisnya cewek atau cowok? Cewek ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita ngomong jurnalis cewek, tapi semuanya cewek, banyak jurnalis ceweknya, itu kita tambahin dengan NEN, ngikut sama huruf belakangnya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau menyebut banyak jurnalis cewek, jadi kita tulisnya jurnalistinen. Nah, jadi ingat N-nya di sini double ya, jurnalistinen. Nah, di sini N-nya double. Kok hurufnya jadi warnanya jadi nabrak. Ya udahlah, pakai ini aja ya. Di jurnalistinen. Oke, berarti itu menggambarkan jurnalis cewek tapi ada banyak. Oke, ini tadi karton apa ya? Lupa. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek ya kalau karton itu maskulin, feminin, atau misalnya netral. Oke, intinya secara garis besar itu macam-macam perubahannya. Jadi dari suatu substantif mau diubah ke bentuk pluralnya itu apa saja yang berubah ya. Teman-teman bisa banyak explore di kamus atau misalnya di internet. Misalnya suatu benda itu der, di, atau das. Nah, terus perubahannya itu apa? Oke? Jadi ini nanti adalah perubahan-perubahan yang akan kalian temukan ketika mengubah
suatu bentuk dari singular, single ya, satu, menjadi ke plural atau jamak atau ada banyak bendanya. Oke.